Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan ilmu kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita, dan meningkatkan akhlak kita dengan senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis di mana dikaji Islam yang bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pedoman hidup kita, ya, agar kita senantiasa mendapatkan hidayahnya untuk bisa mencapai surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih melanjutkan tentang air kehidupan. Kemarin kita sudah menuntaskan air kehidupan di dunia. Sekarang kita akan memasuki air kehidupan di akhirat. Ternyata di akhirat juga ada air. Di antaranya adalah air sorga. Di antara yang membedakan sorga dari neraka adalah di sorga banyak airnya, sedangkan di neraka banyak apinya. Di sorga full cahaya, sedangkan di neraka full asap. Jadi di neraka banyak asap, kalau di sorga banyak cahaya. Di sorga orang tersenyum dan tertawa, sedangkan di neraka menjerit dan menangis. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk neraka. Nah, di antara air sorga yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah yang pertama air sungai sorga. Jadi di sorga itu ada air sungai. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, ternyata kata jannatun itu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah kebun, yang kedua taman, dan yang ketiga adalah surga. Surga itu berasal dari bahasa Sang Sakerta, yaitu sefarga atau swarga atau suarga. Sedangkan neraka naraka, bahasa Jawanya naroko. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia ternyata sorga itu artinya tempat berkumpulnya ruh-ruh orang yang baik. Tapi kalau dalam Islam, sorga itulah balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh.
balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Dan orang yang dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian kebun-kebun, taman-taman dan sungai-sungai di sorga itu selalu disebutkan beriringan, ya. Dan berulang kali sebanyak 27 kali. Ya. Jadi kalau kita cari kalimat jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Sorga-sorga yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Jadi sorga, sungai, ya. Taman-taman, sungai, kebun-kebun, sungai, ya. Itu disebut sebanyak 27 kali, ya. Dan yang menarik di sini katakan min tahtiha, dari bawah sorga, dari bawah taman, dari bawah kebun itu, ya, mengalir al-anhar, berbagai macam sungai. Ya. Jadi sungai ada di bawah, ada di atas. Ada di bawah, ada di atas. Ada di bawah. Ya. Jadi surga itu bebas banjir, insya Allah. Ya. Karena di akhirat nggak ada hujan, ya, nggak ada hujan. Ya. Tapi walaupun tidak ada hujan, Allah mampu menciptakan sungai yang mengalir dari bawah. Ya. Kalau sekarang sungai itu ada di atas atau di bawah, ya? Ada di atas kan. Dari mata air di puncak gunung turun ke bawah, ya. Kemudian berakhir di laut. Ya. Tapi kalau di sorga tajri min tahtiha, ya. Mengalir dari bawah sorga al-anhar, berbagai macam sungai. Jadi sungainya tidak satu macam, macam-macam. Ya. Ya. Jadi ada aneka sungai. Ya. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Muhammad, ya. Surat 47 ayat 15. Masalu, gambaran, perumpamaan. Al-jannati, sorga, allati, ya, wa'idal muttaqun, yang telah dijanjikan atau disediakan bagi orang yang bertakwa itu, fiha, di dalamnya anharun, ada sungai-sungai. Ya. Jadi di dalam sorga itu ada sungai. Min ma'in gairi asin. Ya. Yang airnya tidak payau. Ya. Kemudian apa lagi? Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada juga sungai. Sungai air susu. Ya. Air susu yang tidak berubah rasanya. Ya. Jadi kalau di dunia kan susu itu pakai botol, pakai kaleng, ya, pakai dus, ya, pakai kotak. Kalau di sana susu itu langsung dari sungai. Ya, ada sungai yang airnya susu, ya, airnya susu. Ya. Ya. Kalau nggak percaya kufur, ya. Ya. Ini bukan dongeng ini gambaran sorga. Ya. Jadi ada sungai yang airnya tidak payau. Ada sungai yang airnya susu, tidak berubah rasanya. Ya. Kalau susu di dunia disimpan di freezer paling kuat berapa lama tuh? Seminggu kuat nggak? Kuat ya? Sebulan kuat nggak? Ya. Ini nggak berubah, ya, nggak berubah. Padahal nggak dikemas, nggak disimpan di kulkas. Ya. Ada juga apa? Wa anhar. Ya. Min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada sungai, ya, yang airnya itu khamr, ya, yaitu anggur yang tidak memabukkan. Ya. Jadi sungai airnya itu air perasan anggur, ya, namanya khamr, ya, tapi tidak bikin mabuk. Ya. Rasanya lezat, rasanya enak. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak bikin mabuk katanya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Wa anharun, ya, dan sungai-sungai min asalin, dari madu. Sungai yang airnya madu. Tapi bukan madu sembarang madu. Madunya itu madu musaffa. Ya. Madu yang disaring. Ya. Artinya madu murni, madu asli itu. Ya.
Kalau sekarang susah ya cari madu asli ya. Susah cari madu asli. Tapi kalau di sorga benar-benar asalin musaffa. Ya. Madu yang murni, madu asli. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam sorga itu min kulli thamarat. Ya. Berbagai macam buah-buahan, lengkap, komplit. Ya. Tidak ada ya, buah-buahan yang terlewat di surga. Semuanya komplit. Ya. Lebih daripada itu, wa magfirah, ampunan mirabbihim, dari Rob mereka. Ya. Jadi bikin betah. Ya. Tidak bikin bosan. Kenapa? Sungainya saja macam-macam, buahnya macam-macam. Ya. Jadi di surga itu makanannya buah-buahan, diambil dari kebun. Minumannya aneka macam minuman, diambil dari sungai. Ada suplemennya, suplemen untuk minuman itu, menambah harum, menambah wangi, menambah lezat, menambah sehat, kuat dan segar. Itu diambilnya dari mata air. Jadi ada kebun, ada sungai, ada mata air. Itu gambaran sorga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa plus magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa, ya. Apakah seperti orang, ya. Huwa khalid finnar, yang tinggal di neraka kekal, ya. Yang tinggal di sorga itu sama enggak dengan yang tinggal di neraka? Ya. Di sorga ada sungai yang airnya macam-macam, plus buah-buahan, plus ampunan. Ya. Sedangkan di neraka, ya, wasuku ma'an hamima, ya, mereka dikasih air yang sangat panas, ya. Karena berada di dalam api, berarti hausnya, dahaganya luar biasa. Pengen minum, dikasih air, ya. Airnya bukan air susu, bukan air madu, bukan air homer, bukan air tawar, bukan. Tapi ma'an hamiman, air yang sangat banyak sekali. Ya. Saking banyaknya, ya, faqatu am'ahum katanya. Sampai air itu mencabik-cabik, memotong-motong usus mereka. Saking panasnya. Ya. Jadi belum diminum, wajahnya sudah hangus, gosong, terbakar. Oleh air itu, bukan oleh api, oleh air. Begitu diminum, masuk di perut, ya, ususnya terpotong-potong, dicabik-cabik oleh air yang sangat panas itu. Ya. Ini tentang gambaran neraka. Ya. Oleh karena itu ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu, ya, yang bikin takut kepada neraka walaupun belum melihat neraka. Ya. Ilmu yang tertarik dengan sorga, ingin sorga padahal belum melihat sorga. Ya. Ilmu yang takut kepada Allah padahal belum melihat Allah. Ya. Ketika kemarin disebutkan di dalam surat Yasin, innamat tunziru manittaba dzikra wa khasyya rahman bil ghaib fabasyirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Ya. Tugas engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti Al-Quran. Dan orang yang takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Tidak melihat tapi takut kepada Allah. Maka sampaikan berita gembira kepadanya dengan dua kebaikan. Yang pertama bimagfiratin, dengan ampunan. Yang kedua wa ajrin karim, dengan balasan yang mulia, yaitu sorga. Ya. Yang kedua ada air sungai kehidupan. Namanya Nahrul Hayat. Ya. Ada itu. Ya. Di dunia nggak ada nih Nahrul Hayat. Ya. Jadi sungai yang airnya madu nggak ada. Sungai yang airnya susu nggak ada. Sungai yang airnya khomer nggak ada. Ya. Kalau sungai yang isinya air ada. Kalimalang ada tuh ya. Di mana lagi tuh? Ya Ciliwung ada. Ya. Ya. Tapi air sungai yang bisa diminum. Bikin sehat, segar dan kuat. Tapi lebih daripada itu di sorga ada Nahrul Hayat. Sungai kehidupan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza dakhala ahlu jannah al-jannata wa ahlun nar an-nara. Kalau penghuni sorga sudah masuk ke sorga,
dan penghuni neraka sudah masuk ke neraka, sudah masuk semuanya ke surga dan sudah masuk semuanya ke neraka, maka kemudian yaqulullah, Allah berfirman, man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu. Ya. Jadi siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar atau seberat biji sawi, maka keluarkan oleh kalian. Ini perintah Allah kepada malaikat penjaga neraka. Ya. Jadi malaikat penjaga neraka itu penglihatannya bisa tembus ke dalam hati penghuni neraka. Dia bisa melihat iman yang ada dalam hati. Kita bisa nggak tuh? Nggak bisa ya? Ada nggak sekarang ilmu dan teknologi yang canggih yang bisa menerawang hati? Ada nggak? Nggak ada ya? Tapi nanti Allah ciptakan malaikat yang bisa menembus hati penghuni neraka. Ya. Jadi oleh Allah disuruh mengeluarkan orang yang di dalam hatinya ada iman. Ya. Oleh karena itu kata khalidina fiha dan khalidina fiha abada, orang yang tinggal di neraka khalidina fiha dan khalidina fiha abada adalah orang yang dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Tapi kalau ada iman, disiksa terus sampai dosanya habis, baru dikeluarkan. Ya. Jadi kata Allah, siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi, maka keluarkan oleh kalian. Ya. Dan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah maksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia selalu melaksanakan apa perintah Allah. Makanya gelarnya dua, al-muqarrabun dan al-mukramun. Selalu didekatkan isi Allah dan dimuliakan oleh Allah SWT. Jangankan doanya, aminnya saja dikabul itu. Ya. Jadi kalau kita berdoa diaminkan oleh malaikat, doa kita mustajab. Apalagi malaikat yang mendoakan kita. Ya. Maka fayakhrujuna qadim tuhishu wa'adu humama. Ya. Mereka pun dikeluarkan oleh malaikat. Setelah apa? Setelah terbakar dan menjadi abu, ya. Jadi jasadnya itu digital itu, terbakar hangus kembali utuh, terbakar jadi abu kembali utuh. Ya. Dan kemudian keluar dari neraka, kembali utuh, ya. Seperti semula. Kemudian apa? Fayulqauna fi nahril hayat. Maka kemudian oleh malaikat mereka itu dilemparkan ke sungai kehidupan, ya. Fayan butuna kama tanbutul habba fi hamilis sail. Selanjutnya mereka dilempar ke sungai kehidupan sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di tepi aliran sungai, ya. Jadi kuning langsat, putih bersih, asalnya gosong hitam pekat, ya. Dimasukkan ke surga dalam keadaan putih bersih, kuning langsat, cakep, tampan, cantik. Ya. Nah, hadisnya riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sungai apa? Sungai kehidupan. Yang ketiga ada air sungai Al-Kautsar. Ya. Ada sungai yang bernama Al-Kautsar, Nahrul Kautsar. Ini sebuah sungai khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak diberikan kepada umat yang lainnya yang tidak melakukan bid'ah. Dari selalu menghidupkan sunnah, ya. Makanya ada doa Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa izni min mudhillatil fitan. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu. Ya, matikan aku di atas agamanya yaitu Islam. Kemudian lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang membuat aku sesat, binasa dan celaka serta masuk neraka. Ya. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kalau berdoa, doanya mustajab. Insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu jaminan dari Allah. Silakan kamu berdoa kepadaku, pasti akan aku kabul. Dan yang kedua, ya, di samping masuk surga, ada bonus. Apa bonusnya? Nahrul Kautsar, ya. Nah, yaitu sungai Al-Kautsar. Ini ada sabda Rasulullah SAW. Dakhaltul jannah. Aku pernah masuk surga. Ya. Jadi Rasul pernah masuk surga itu.
Fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu. Ternyata ya, di sorga itu ada sebuah sungai ya, yang di dalamnya, di pinggirnya terdapat kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Ya. Ya. Jadi ada sungai yang pinggirnya itu, sepanjang pinggir sungai itu banyak kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Ya. Jadi Allah kuasa itu membuat kemah tempat istirahat penghuni sorga dari mutiara. Indah banget, ya. Antik banget, unik banget, megah banget, mewah banget. Ya. Sengaja Allah masukkan orang ke sorga itu pertama untuk bersenang-senang. Yang kedua untuk hidup mewah. Sebab di dunia tidak boleh hidup mewah. Kemudian fadarabtu biyadai ila ma yajri fihil ma'a fa idza miskun azfur katanya. Ya. Lalu aku mukulkan tanganku ke air yang mengalir itu, ternyata airnya adalah misik yang sangat harum baunya. Ya. Jadi ada sungai, ya, sungai yang airnya itu wangi sekali. Misik itu minyak wangi yang paling wangi. Adanya di Nahrul Kautsar. Ya, jadi sepanjang sungai itu banyak kemah-kemah tempat istirahat yang terbuat dari mutiara. Tapi dalam waktu yang sama airnya wangi. Sewangi misik katanya. Kasturi. Ya. Kalau di kita kasturi itu bau aki-aki ya. Ya, ada yang ini ya. Kalau di sana kasturi itu minyak yang paling wangi itu. Minyak yang paling wangi. Di antaranya ya itu untuk tutup minuman ahli sorga. Ya. Jadi tutupnya tuh wangi minyak kasturi itu. Ya. Apalagi isinya enak dan lezat. Ya. Kemudian aku bertanya, mahadza ya Jibril? Apa ini Jibril? Qala kata Jibril, hadza al-kautsar. Inilah ya yang disebut al-kautsar. Alladzi atahu kahullah katanya. Kahullah ya. Yaitu yang Allah berikan kepadamu. Jadi khusus untuk umat Nabi Muhammad dan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu ya. Kemudian ada sabda lain ya, al-kautsar nahrun fil jannah hafatahu min dhahabin wa majrahu ala dzur wal yakut ya. Kemudian tarbatuhu atyab minal miski wa ma'uhu ahla minal asal wa abyad minal salji. Al-Kautsar itu sebuah sungai yang ada di sorga. Ya, sepanjang pinggir sungai itu banyak ya kemah-kemah yang terbuat dari emas. Ya. Kalau tadi dari mutiara, sekarang dari emas. Ya. Kemudian ya di sini dijelaskan apa aliran sungainya terdapat mutiara dan berlian. Tanahnya lebih harum dari minyak kasturi. Ya. Kalau tanah di dunia katanya bau aki-aki ya. Kalau orang sudah tua bau tanah katanya. Ya. Kalau di sorga ada sebuah sungai yang bernama Al-Kautsar. Itu tanahnya itu ya wangi seharum minyak kasturi. Airnya lebih manis dari madu. Lebih putih dari salju. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu disahihkan oleh Albani. Makanya orang yang masuk surga itu bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, tapi puas. Ya, puas dengan nikmat Allah yang sempurna yang diberikan kepada hambanya sebagai ahlul jannah atau ashabul jannah. Ya. Kemudian ada hadis lain, atadruna mal kautsar. Rasul bertanya kepada sahabat, kalian tahu nggak apa itu al-kautsar? Maka para sahabat menjawab, Fakuna Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Maka kemudian beliau menjelaskan, ya, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi. Ya, Al-Kautsar itu sebuah sungai yang dijanjikan Allah Rabbku kepadaku azza wa jalla yang maha gagah lagi maha mulia alaihi atasnya. Khairun kebaikan, kathirun yang sangat banyak sekali. Huwa dia adalah haudun ya, sebuah telaga. Taridu alaihi umati, umatku akan lewat kepadanya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Aniyatuhu ada apa? Adadun nujum ya. Bejananya ya, tempat di mana penghuni sorga minum ya di Al-Kautsar telaga itu sebanyak
ya bintang yang ada di langit. Ada yang sudah pernah ngitung bintang ada berapa ya? Ya. Jadi gelas-gelas tempat-tempat minum penghuni surga yang Allah tempatkan di haud itu, telaga itu, sungai Al-Kautsar itu banyaknya sebanyak bintang, ya, sebanyak bintang, ya. Berarti betapa ya panjangnya itu sungai. Sampai kemudian fayuhtalaju al-abdu minhum. Ada ya di antara mereka yang diusir, dihardik, tidak boleh ya lewat sungai itu, telaga itu, ya. Kemudian aku berkata, ya Rob, ya Allah, innahu min ummati, dia itu umatku, kenapa enggak boleh lewat gitu. Jadi jangankan menikmatinya, lewatnya saja enggak boleh. Fayaqul, maka dikatakan kepada Rasul, ma tadri ma ahdatsa ba'daka. Engkau tidak tahu, ya. Jadi apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Setelah engkau tiada, apa yang dilakukan oleh dia engkau tidak tahu, ya. Artinya dia tidak menghidupkan sunnah, ya. Dia tidak mengamalkan sunnah Rasul, ya. Malah dia melakukan kebid'ahan. Walaupun umat Rasul, maka akan dihardik untuk lewat ke Nahrul Al-Kautsar tadi atau Al-Haud, telaga. Yang keempat, ada mata air sorga, ya. Jadi ada air sungai, ada juga mata air sorga. Nah, ketika berbicara tentang tempat yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahr, katanya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman, berada di kebun-kebun, berada di sorga-sorga, dekat dengan sungai, ya. Dekat dengan sungai, ya. Bikin betah, bikin sejuk, bikin adem. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, ya, ditempatkan oleh Allah di taman-taman, di kebun-kebun, di sorga-sorga, dekat dengan mata air, dekat dengan sungai, dekat dengan mata air. Tadi sungai sebagai minuman, ya, sedangkan mata air sebagai suplemen. Itu di sorga. Makanannya buah-buahan, minumannya tadi susu, madu, apalagi tadi, ya. Sedangkan suplemennya diambil langsung dari mata air. Bayangkan mata air mengeluarkan suplemen yang bikin segar dan lezat minuman yang diambil dari sungai tadi, ya. Gitu. Kemudian ilal muttaqina fi dilali wa uyun. Ini yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Allah tempatkan di bawah naungan, ya, dan mata air, ya. Jadi teduh itu, teduh banget, adem banget, sejuk banget, ya. Sudah berada di taman, dekat sungai, dekat mata air, kemudian dikasih zilal, ya, dikasih naungan. Ini bentuk karomah, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada penghuni sorga. Makanya ketika penghuni sorga masuk ke dalam sorga, ya, dia menyayangkan, ya, orang yang tidak tahu tentang keindahan sorga. Dan dia jelaskan bahwa dia masuk sorga itu bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukramin. Karena dosaku diampuni oleh Allah Rabbku. Dan dia Allah Rabbku telah menjadikan aku minal mukramin. Ya, orang-orang yang dikasih karomah, dimuliakan. Di antaranya ditempatkan di sorga dekat sungai. Ditempatkan di sorga dekat mata air, ya. Kemudian ditempatkan di bawah naungan yang ada mata airnya. Ini gambaran yang luar biasa, ya. Makanya orang masuk neraka jahanam itu bukan karena kafir saja, bukan hanya dolim saja, bukan hanya fasik saja, bukan hanya munafik saja, bukan hanya musyrik saja. Bisa jadi dia masuk neraka jahanam innahum kanu la yarjuna hisaba, tidak tertarik dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan, ya, Allah menjanjikan, ya, kebaikan, ya. Salat rawatib qobla subuh saja khairum minad dunya wa ma fiha. Ini boro-boro rawatib qobla subuh, salat subuhnya juga kagak, ya. Padahal KTP-nya Islam bukan? KTP-nya Islam.
Jadi bukan hanya orang kafir saja, bukan orang musyrik saja, bukan munafik dan dolim saja, bukan fasik saja. Bisa jadi ya orang yang tidak tertarik dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Nah, di antara sekian banyak mata air surga, itu ada 3 mata air yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, mata air yang bernama Kafur. Ini buat orang-orang yang disebut al-abror, ya, orang-orang yang baik. Makanya kita berdoa apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Minta diampuni dosa, ditutup kesalahan, dan kalaupun dimatikan secara massal, matinya bersama orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik itu innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Orang-orang yang berbuat baik itu sesungguhnya mereka akan minum, ya. Dari apa? Dari gelas yang berisi air yang dicampuri suplemen yang bernama kafur. Ya. Kafur itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kafur itu untuk menguatkan tulang ya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Yaitu sebuah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Ya. Nah, dan mereka memancarkan ya dengan sederas-derasnya. Banyak itu air yang keluar dari mata air itu. Yang kedua, mata air yang disebut salsabila. Ya. Ini untuk orang yang sabar. Jadi ternyata mata air itu ada mata air yang khusus untuk orang yang berbuat baik. Ada mata air yang khusus untuk orang yang sabar. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ibadah. Ya. Ya. Dan lain sebagainya. Sabar ketika berdakwah. Ya. Wa yasqauna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila aina fiha tusamma salsabila. Mereka penghuni surga akan dikasih minum dari gelas yang berisi air dicampur suplemen yang bernama zanzabila, yaitu sebuah mata air yang di dalamnya disebut apa? Salsabila. Jadi salsabila itu sebuah mata air yang menghasilkan suplemen yang bernama zanjabila. Ya. Nanti akan dicampur dengan air yang ada diambil dari sungai. Yang ketiga ada mata air tasnim. Apa tasnim? Untuk orang yang didekatkan, al-muqarrabun. Ya. Nanti setelah dunia ini, alam semesta ini hancur, ya, wa kuntum azwajan thalatha. Ya, kalian akan dibagi menjadi 3 golongan. Ada ashabul mas'amah, Maimanah, ada ashabul mas'amah, ada apa? As-sabiquna as-sabiqun. Ya, ulaikal muqarrabun. Nah, itu al-muqarrabun. Jadi al-muqarrabun ini jumlahnya sedikit, enggak banyak, ya. Dan dia akan mendapatkan karomah dikasih suplemen ya untuk menambah lezat ya minuman yang dari sungai tadi. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Campurannya dari tasnim, ya, sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan. Yang terakhir, sifat air surga. Yang pertama, membuat surga subur, ya. Jadi ternyata bukan hanya bumi sekarang ini, dan surga juga bumi yang baru, ya. Nanti suburnya itu dengan air surga, ya. Itu nanti surat apa? Surat 56 Al-Waqiah 32-33. Wa faqihah katsira la maqtu'ah wala mamnu'ah. Di surga itu banyak sekali buah-buahan. Buah-buahan yang tidak mengenal musim dan tidak ada yang dilarang untuk memakannya. Yang kedua, membuat surga sejuk dan kerasan. Betah tinggal di surga. Beda dengan neraka. Allah sebutkan la baridin wala karim. Neraka itu tidak sejuk dan tidak bikin betah itu, ya. Kemudian yang ketiga, membuat yang meminumnya tidak akan haus selamanya, ya. Jadi orang minum dan makan di surga itu bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena senang dan bahagia. Man syariba minha lam yadma, ya, akhiru ma alaih, ya. Siapa yang meminum air dari surga, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan yang terakhir, tidak pernah berhenti mengalir. Jadi air surga itu mengalir terus. Seperti sekarang Sungai Nil kan, mata airnya itu terus keluar dan mengalirkan air yang sangat deras. Berapa kilometer itu mengalirnya itu. Tapi di surga ada air yang bernama ma
ma'in maskub, air yang tidak pernah berhenti mengalir. Ini sebenarnya Allah sampaikan supaya kita apa? Supaya kita roja, berharap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita semangat dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah, baik dan sempurna dalam beribadah. Wallahu a'lam, walhamdulillah, wal afu minkum. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.